pengiriman, sehingga estimasi menjadi tidak baik. Nah, dalam proses akses Cisco ada dua cara ya mengakses, dan Cisco ini termasuk yang paling awal ya atau pionir terkait dengan jaringan. Dia menyediakan banyak sertifikasi, dan dalam konteks Telkom University kita fokus ke Cisco. Dan ini sebenarnya bukan hanya Cisco ya, tapi juga hampir seluruh komputer-komputer yang digunakan di jaringan memiliki hak yang serupa. Ada mekanisme direct secara langsung, ada mekanisme remote ya dari suatu tempat yang agak jauh dengan server tersebut. Nah, ada yang disebut dengan Cisco IOS, yaitu operating system dari Cisco yang digunakan untuk memanage hardware dan software. Kemudian Cisco Access Operating System itu ada 3 ya, ada Shell, ini adalah antarmuka yang membolehkan pengguna ya untuk nge-request tugas-tugas yang spesifik dari komputer. Jadi bisa dilakukan ya pada suatu komputer, dan yang bertugas untuk hal itu adalah Shell. Kemudian ada kernel ya, kernel ini membantu kita berkomunikasi ya dengan hardware dan software dari komputer dan mengatur bagaimana hardware tersebut ya itu bisa digunakan dalam ya untuk menyesuaikan gitu atau untuk mengikuti ya kebutuhan dari sistem atau dari software. Kemudian ada hardware. Ini adalah bagian yang fisik ya dari suatu komputer, termasuk elektronik ya, underlying atau perangkat-perangkat elektronik. Kemudian ada juga GUI ya. Biasanya sih pengaksesannya dari command line ya. Jadi kita ketik, kita type, kemudian kita memastikan bahwa kodenya benar, baru kemudian arahan kita diterima dan dilaksanakan. Nah, dalam prosesnya tentu melelahkan, dan kita bisa memanfaatkan GUI untuk proses komunikasi tersebut ya. Jadi GUI itu membolehkan interaksi dengan environment, lingkungan yang ada ikonnya, menunya, Windows-nya, dan lebih friendly, ya, user friendly. Contohnya seperti Windows, ya, Mac OS, Linux, Apple iOS, dan Android. Nah, tentu GUI dapat gagal ya, crash, ataupun tidak beroperasi, dan dalam kasus-kasus seperti ini ya lebih bagus menggunakan CLI. Jadi GUI itu walaupun dia baik, tapi di satu sisi dia bisa melambatkan sistem karena perlu resource yang sangat besar. Nah, ini beberapa kode-kode ya yang bisa kita lakukan dalam proses configuration. Silahkan diingat kembali ya proses-proses teknis dalam configuration ya yang pernah dilakukan ketika kita mau melakukan setting ya dalam perangkat-perangkat kita. Dalam kasus ini adalah perangkat Cisco. Ini comment structure-nya, ada keyword-nya, kemudian ada argumennya ya. Nah, kalau keyword itu biasanya untuk mendefinisikan sistem, operating systemnya ya, apakah protokolnya ya. Kemudian kalau argumen itu biasanya kita menggunakan angkanya ya atau lokasinya. Nah, contoh dalam kasus ini ya, keywordnya mana? Keywordnya ini ya, proses ping ya, kemudian proses show, dalam kasus ini show atau ping ya. Kemudian untuk argumen ini ya ada value, nilainya ya, nilai yang dikenakan. Sama juga seperti ini ya, IP protokol, ini adalah argumennya, keywordnya adalah show. Nah, kalau yang ini apa? Ya, ini terkait dengan prompt ya. Berarti kamu sedang berada di switch sekarang. Nah, switch itu kamu perintahkan, kamu konfigur untuk melakukan proses ping. Ya. Switch kamu perintahkan untuk menunjukkan, ya, untuk show. Apa yang ditunjukkan? Argumennya apa? Argumennya adalah IP protokol. Argumennya adalah 192.168.10.5. Jadi prompt, kemudian ada komen, ya. Kemudian ada space, ya. Kemudian ada keyword atau argumen. Oke, maaf tadi ya. Keyword adalah value ya yang kita masukkan, ya, di mana ketika keyword berarti dia sudah define, ya, maknanya dia sudah menjadi
nilai yang fix. Sementara kalau argumen nilainya fleksibel, bebas ditentukan oleh user. Namun tentu ada batasan, ada format, ada aturan ya. Jadi keyword dan argumen adalah hal yang sama, yang membedakan adalah keyword itu sudah fix, sementara argumen itu tidak fix ya. Nah, sementara yang tadi itu adalah komen ya, maaf ya, komen di mana so ya dan juga ping itu adalah komen atau instruksi atau perintah ya. Jadi formatnya prompt, kemudian komen, kemudian harus kita kasih space, tapi dalam banyak kasus juga pasti ada space juga di tempat-tempat lainnya tergantung dengan kodenya. Oke, berikutnya kita juga bisa melakukan proses configuration dengan startup config atau running config ya. Ini kalau kita menggunakan GUI untuk melakukan konfigurasi terkait dengan alamat IP address ataupun alamat port ya. Oke, biasanya dalam praktek konfigurasi device ya secara basic kita ya melakukan proses penamaan ya, proses pelabelan ataupun proses mengidentifikasi bahwa perangkat tersebut telah bekerja dengan baik atau tidak ya, atau dia memiliki fungsinya ya, bisa diimplementasi, bisa dioptimalisasi atau tidak. Dan beberapa guideline dalam penamaan atau pelabelan ya tentu kita lebih bagus menggunakan letter ya, huruf, kemudian tidak ada space ya supaya mudah ya nanti dalam proses konfigurasinya, dan diakhiri ya dengan letter saja atau ada digitnya. Kombinasi ya antara huruf dengan angka, tapi di sisi yang lain kita juga bisa menggunakan atau memanfaatkan simbol-simbol ya, sehingga lebih baik. Nah, ada beberapa password ya. Ya, ada kode-kode tertentu yang bisa dipakai untuk menggantinya. Kemudian jangan gunakan kata-kata yang gampang untuk di guess ya. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya tadi dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tadi saya koreksi ya terkait dengan format, bahwa format itu ada keyword, ada argumen, dan itu adalah hal yang sama. Sementara keyword lebih fokus kepada sesuatu yang fix value-nya ya sudah termaktub, sementara kalau yang argumen itu tidak fix ya, tapi dia harus sesuai dengan format juga. Ya, contoh misalnya seperti nomor IP tadi, ya formatnya harus seperti itu, nggak bisa beda. Tapi value-nya sendiri, nilainya sendiri boleh kita sesuaikan ya, tergantung konteksnya. Sementara yang tadi saya sebutkan, yang so dan juga ping itu adalah bukan argumen ya dan juga bukan keyword, melainkan instruksi atau komen. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.